Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan di English Premier League antara Newcastle United versus Liverpool yang berakhir untuk kemenangan Liverpool dengan skor 1-2. Dengan hasil akhir ini berarti untuk sementara Liverpool berada di zona 4 besar dan Newcastle United untuk sementara berada di zona papan bawah. Dan sama seperti musim lalu, Liverpool kembali bisa meraih kemenangan di kandang Newcastle United, teman-teman. Tapi bedanya musim lalu, Liverpool bisa menang dengan skor 0-2, dan di pertandingan tersebut, penjaga gawang dari Newcastle yang mendapatkan kartu merah, yakni Nick Pope, setelah Liverpool unggul dengan skor 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Nunes dan juga Gakpo. Dan di pertandingan semalam, Nunes kembali mencetak gol bagi Liverpool di kandang Newcastle, dan kali ini dia bisa mencetak brace alias 2 gol. Tapi kita bisa melihat dengan jelas bahwa para pemain Liverpool bisa juga beberapa kali merancang sebuah serangan balik yang berbahaya yang juga menyulitkan para pemain Newcastle ketika Liverpool bermain dengan 10 pemain. Beda ketika Liverpool bermain dengan 11 pemain, maka mereka juga berani keluar menyerang di menit-menit awal jalannya pertandingan. Artinya sebetulnya Liverpool itu ingin bermain terbuka di kandang Newcastle. Apalagi mereka membutuhkan kemenangan untuk bisa tetap eksis di zona papan atas. Jadi memang Jurgen Klopp ini tidak banyak mengubah style of play dari Liverpool. Tetap mengandalkan 3 striker di depan yang bisa bergerak secara mobile, bisa melakukan pergerakan cutting inside, dan tentunya bisa melakukan finishing. Tapi di tengah, sekarang mereka punya pemain yang lebih tangguh lagi dengan hadirnya McAllister dan juga tentunya Endo. Dan di belakang, selain mengandalkan Van Dijk, biasanya Konate. Tapi di pertandingan semalam, Konate tidak bisa bermain, jadi yang bermain adalah Matip. Dan di depan, selain adanya Salah, yang diturunkan adalah Diaz dan juga Gakpo. Nah, saya agak bingung sih kenapa Klopp ini selalu memilih Gakpo. Karena ciri bermain Gakpo ini sebetulnya mirip dengan Luis Diaz. Dan Gakpo ini lebih lama menguasai bola daripada cepat mengambil keputusan untuk melepaskan shooting. Jadi memang agak membingungkan juga kenapa Klopp ini lebih sering memainkan Gakpo ya. Dan pemain lainnya di tengah adalah Szoboszlai ya, pemain yang memang adalah worker. Dan bagi Newcastle United, nah, kelebihan mereka adalah mereka selalu bermain terbuka di kandang sendiri, bermain ekstra agresif, pokoknya terus ngepres para pemain tim lawan, dan mereka punya 3 pemain di depan yang punya kemampuan untuk mengandalkan skill individu mereka dan juga mencari ruang di area pertahanan tim lawan. Siapa saja mereka? Ada Anthony Gordon, ada Almiron, dan juga ada Isak. Ini 3 pemain yang punya kecepatan. Jadi ketika ada 3 pemain yang punya kecepatan di depan, tentu akan menyulitkan para pemain tim lawan yang coba untuk bertahan mengantisipasi pergerakan individu dari 3 pemain tersebut. Dan di tengah, Newcastle punya Guimaraes, punya Tonali, dan juga ada Joelinton. Di tengah juga nih 3 pemain ini punya naluri ofensif yang bagus. Dan di belakang seperti biasa ada Botman, kemudian ada Schär, ada Dan Burn, dan juga ada Trippier sebagai kapten tim, dan penjaga gawang seperti biasa Nick Pope. Nah, penjaga gawang Liverpool lah yang bermain luar biasa kan di pertandingan semalam, Alisson. Maka itu walaupun Nunes berhasil mencetak brace, tapi ya kalau bagi saya man of the match itu adalah Alisson. Karena seandainya Alisson tidak banyak melakukan saves mulai dari babak pertama, maka belum tentu juga Liverpool akan bisa mendapatkan poin di pertandingan ini. Karena bisa juga Newcastle itu sudah unggul dengan skor 2 atau 3-0. Dan saya melihat ada kesalahan juga dari pelatih mereka ya, Eddie Howe, yang melakukan serangkaian pergantian pemain di menit ke-70-an yang memberikan peluang bagi para pemain Liverpool untuk bisa mencetak gol. Dan ketika Eddie Howe melakukan serangkaian perubahan tersebut, ada kontra strategi dari Jurgen Klopp yang juga melakukan 2 pergantian pemain. Nanti akan saya jelaskan. Tapi pertama-tama saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman bahwa pertandingan semalam itu berlangsung dengan tempo tinggi. Jadi ketika ada sebuah pertandingan itu berlangsung dengan tempo tinggi, maka kemungkinan besar akan ada banyak pelanggaran yang terjadi. Dan memang kita bisa melihat pertandingan semalam itu berjalan keras juga. Dan dari jalannya pertandingan di menit-menit awal, baik Newcastle dan juga Liverpool bisa menciptakan peluang. Liverpool pun bisa mendapatkan 2 peluang kan dari Salah dan Diaz. Dan Newcastle juga dari Gordon dan juga dari Isak ya. Isak dan juga Joelinton. Artinya ada 3 peluang ya di awal ya. Peluang dari Joelinton itu yang berbahaya. Jadi memang 2 tim ini saling nyerang dan itu membuat pertandingan berjalan seru. Tapi akhirnya ketika Salah memberikan back pass ke belakang, ternyata tidak bisa dikontrol oleh Trent, dan disitulah kita lihat ada Anthony Gordon yang bisa memanfaatkan situasi dan dia bisa melakukan finishing yang bagus. Kita tahu Gordon adalah mantan pemain dari Everton, jadi ketika berhadapan dengan Liverpool ya kita lihat lah ya, bermainnya luar biasa ngototnya. Dan ketika Newcastle sudah unggul 1-0, nah setelah itulah terjadi pelanggaran ya dari Van Dijk
ke Isak. Nah kalau saya melihat sih memang Van Dijk melanggar Isak, tapi ya wasit juga cukup tegas ya, langsung memberikan red card karena menganggap Isak itu sudah running on goal. Artinya jika lewat tinggal berhadapan dengan Alisson. Jadi memang ketika Van Dijk ini mendapatkan kartu merah, yang menarik nih keputusan dari Klopp untuk menarik keluar Diaz. Saya kira yang akan ditarik keluar adalah Gakpo. Karena Diaz ini mainnya cukup berbahaya, menyulitkan juga pertahanan dari Newcastle. Jadi saya kira tuh yang akan ditarik keluar adalah Gakpo. Ternyata Diaz dan dimainkan Joe Gomez. Ya penting juga ini ya Joe Gomez dimainkan ya. Karena kan kehilangan center back ya di pertahanan. Tapi Newcastle serangannya gila loh. Bahkan tuh saya kira Almiron sudah mencetak gol, kalau nggak salah tuh di menit ke-35 dia shooting tapi masih bisa di-save oleh Alisson. Nah kalau menurut saya itu bisa menjadi save terbaik musim ini sih, karena saya kira itu udah gol, shootingnya keras tapi bisa di-save dan terkena mister gawang. Dan ada lagi beberapa peluang dari Newcastle. Liverpool oke, sesekali coba counter tapi nggak berhasil. Nah di babak kedua walaupun Newcastle keluar menyerang tapi banyak sih peluang mereka yang melenceng, apalagi itu dari Almiron. Sudah berhadapan begitu ya, dia tendangnya bisa ke angkasa. Kaget saya benar-benar, saya kira itu mungkin udah gol kedua bagi Newcastle. Nah kemudian di menit ke-72 nih ya, ada serangkaian pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih Newcastle Eddie Howe. Ini yang membingungkan saya karena dia menarik keluar Isak, kemudian Gordon dan juga Tonali. Padahal 3 pemain ini sangat eksplosif permainannya. Dan dia memainkan Harvey Barnes, Wilson dan juga Longstaff. Oke lah mungkin dia ingin melakukan penyegaran. Tapi untuk apa dia melakukan penyegaran? Newcastle ini kan belum bermain di kompetisi antar klub Eropa. Masih belum bermain di Champions League. Dan mereka lagi mendominasi jalannya pertandingan. Gak ada masalah bagi mereka. Liverpool hanya main counter sesekali, itu pun gak berhasil. Gak bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Jadi saya agak kaget juga karena apalagi 3 pemain ini mainnya bagus banget. Oke lah, Wilson ini memang sering mencetak gol ya. Musim lalu mencetak banyak gol. Harvey Barnes salah satu pemain baru yang juga mainnya cukup bagus. Ketika main sebagai pemain pengganti kan Eddie Howe tidak melakukan perubahan di starting lineup dari Newcastle ya di pertandingan ini. Kalau Klopp kan melakukan 2 perubahan di lineup. Jadi Longstaff juga main. Nah ketika 3 pemain ini main, baru saya melihat Klopp ini sadar bahwa kemungkinan akan ada perubahan momentum dalam permainan Newcastle. Karena kan 3 pemain langsung nih masuk. Dan ternyata dia melakukan substitution yang menurut saya berani sekali. Kenapa berani? Karena ya akhirnya itu dia memainkan Nunes, menarik keluar McAllister, artinya 1 pemain di tengah ini hilang. Tapi sebelumnya juga dia sudah memainkan Harvey Elliott ya, jadi memang sudah dimainkan pemain yang kreatif dan juga pemain yang keras di tengah. Belum lagi sebelumnya Jota dimainkan menarik keluar Gakpo. Jadi yang sebelumnya itu Liverpool hanya bermain dengan 2 striker, maka kali ini Klopp dengan memainkan Nunes kembali mengandalkan 3 striker di depan. Jadi ada Nunes, ada Jota dan juga ada Salah. Nah itulah ya tridente inilah yang bisa membuka pertahanan dari Newcastle karena mereka terlibat dalam proses gol dari Liverpool dan kemudian memainkan pemain muda mereka ya. Nah ini dia Jarell Quansah. Ini masih muda loh, pemain ini baru berusia 20 tahun. Ya bermain hanya beberapa menit tapi cukup impresif juga. Dan ketika nih sudah ada Jota sebelumnya, kemudian ada Salah, ada Nunes, nah mulai berbahaya counter dari Liverpool. Dan kita lihat Nunes baru aja masuk belum lama ketika ada umpan yang coba diberikan oleh Jota, ternyata terkena Botman. Itu sebetulnya nggak terarah ke Nunes, terkena Botman, dia salah kontrol, dapat ke Nunes bisa melakukan finishing yang sempurna. Nah disinilah pentingnya seorang pemain pengganti yang masuk ketika dia bisa melakukan finishing dari peluang pertamanya. Dan saya perhatikan ketika 1-1, para pemain Newcastle sedikit goyang sih, kaget juga. Dan Liverpool sepertinya para pemainnya mendapatkan semangat tambahan ya, karena gila main dengan 10 pemain sebelumnya digempur, ternyata ada masuk pemain baru ya, ternyata langsung bisa mencetak gol, gak membutuhkan waktu lama. Dan pemain-pemain pengganti dari Newcastle juga cukup mengancam, tapi gak seperti pemain-pemain yang ditarik keluar. Dan akhirnya di luar dugaan saya ketika Salah mendapatkan bola itu ya, ternyata dia bisa memberikan umpan yang akurat ke Darwin Nunes. Gila, luar biasa loh itu umpan yang akurat ke Darwin Nunes, di mana dia bisa memberikan umpan kepada Nunes dan kemudian Nunes bisa melakukan finishing yang sempurna. Jadi Nunes hanya membutuhkan 2 peluang teman-teman untuk bisa mencetak 2 gol. Dan tentu para fans dari Liverpool akan berharap bahwa Nunes bisa konsisten dalam urusan mencetak gol, karena sebetulnya kalau kita melihat pilihan-pilihan bagi Klopp di lini depan yang merupakan pure striker atau dalam istilah lainnya finisher adalah Darwin Nunes. Jadi jika dia bisa tampil konsisten dalam melakukan finishing, bukan tidak mungkin Liverpool akan kembali menjadi tim yang produktif dan bisa bersaing di papan atas. Dan yang bisa kita pelajarin dari pertandingan semalam teman-teman adalah bahwa ketika sebuah tim sudah unggul,
sudah menguasai jalannya pertandingan, jangan melakukan perubahan yang signifikan dari susunan pemain. Kecuali memang ada pemain yang cedera dan tidak bisa melanjutkan pertandingan, maka wajar seorang pelatih melakukan pergantian pemain atau jelang pertandingan berakhir, mungkin sisa 5 menit. Tapi Eddie Howe, waktu masih lama, tapi dia mengganti 3 pemain yang sebetulnya tampil sangat baik di pertandingan semalam, dan itulah yang mengganggu momentum dari Newcastle United. Tapi ternyata Jurgen Klopp paham itu, dan Jurgen Klopp melakukan 2 pergantian pemain yang bisa membuat permainan dari Liverpool hidup, meskipun Liverpool tidak bisa menciptakan banyak peluang. Tapi yang paling penting dalam sebuah pertandingan sepak bola, teman-teman, apalagi at the top level, adalah efektivitas untuk menciptakan peluang dan tentunya melakukan finishing dari peluang-peluang tersebut. Jadi Liverpool yang tidak bisa banyak menciptakan peluang yang berbahaya, tapi bisa mencetak 2 gol, sedangkan para pemain Newcastle yang mendominasi jalannya pertandingan, ball possession mereka itu melebihi 60%, jumlah peluang mereka secara total melebihi 20 kali peluang ke gawang dari Liverpool, di mana mungkin sekitar 8 atau 9 adalah peluang yang berbahaya, tapi hanya bisa mencetak 1 gol. Jadi bagi Liverpool ini adalah momentum bagi mereka, dan mereka perlu bermain konsisten, tapi para pemain mereka juga tidak boleh ceroboh. Seperti yang dilakukan oleh Trent dan juga kemudian oleh Van Dijk. Dan sebelumnya memang McAllister mendapatkan kartu merah, tapi akhirnya dihapus. Ya, dan Van Dijk kita belum tahu nih apa kelanjutannya. Tapi kalau saya ngelihat sih memang Van Dijk melakukan pelanggaran ketika Isak running on goal. So this is a very good result for Liverpool, teman-teman. Jadi akan semakin menarik persaingan di Liga Premier Inggris di musim ini, dan memang kita masih di awal musim. Jadi ya tentu ada tim-tim kejutan yang berada di zona papan atas ya, seperti West Ham dan juga Tottenham Hotspur. Ya kita tunggu nanti pekan-pekan selanjutnya, dan kita harapkan juga Arsenal dan Manchester United bisa juga ikut terlibat dalam persaingan di papan atas. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.